Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dengan 999. Nah, misalkan di suatu kota terdapat 789 orang. Nah, di sana 397-nya 397 adalah anak-anak. Berapa orangkah yang bukan merupakan anak-anak di kota itu? Nah, bagaimana cara mencarinya? Ada 789 orang. Dari 789 orang ini, 397-nya anak-anak. Berapa yang bukan anak-anak? Nah, di sini kita bisa mencari selisihnya dengan cara mengurangkan. Nah, gimana cara mengurangkannya? Kita harus menuliskan angka ini pada posisi yang benar, 789. Angka ini ratusan semua ya. 700 sebagai ratusan, 80 sebagai puluhan, 9 sebagai satuan. Juga yang 397, 3-nya sebagai ratusan, 9-nya sebagai puluhan, 7-nya sebagai satuan. Sehingga kita tuliskan dari kanan ke kiri. Nah, kita lihat 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Kita tuliskan di sini 2. Kemudian 8 dengan 9 lebih besar 9. Sehingga kita harus mengambil 10 di depan sini. Ya, kita tuliskan minus 1 di sini. Sehingga kita punya 180 di sini. Kita ambilkan 100 di sini ya, sehingga kita bisa pecah. Ini menjadi 600 ditambah 180. Nah, jadi kita punya 100 di sini, kita ambil, kita kurangkan dengan 90-nya. Sisanya berapa? 10 kan? Kita tambahkan dengan 80-nya ini. Sehingga sini kita tulis 9. Nah, yang di sini 7 dengan 3. 7 dikurangi 3, 4. Tapi tadi dikurangi 100-nya tadi, sehingga 7 dikurangi 4. Sehingga sisanya 3. Jadi ada 392 orang yang bukan merupakan anak-anak di kota itu. Nah, bagaimana ini tadi prosesnya? Misalnya kita punya 789 kurangi 397. Jadi kan kita kurangkan, kemudian dikurangi 7, 2. Kita tulis saja 2 di sini. Nah, untuk yang 8 dan 9 ini bisa kita tuliskan 780 tambah 9. Nah, bawah ini 390 tambah 7. Nah, kita kurangkan seperti ini. 9 dan 7-nya selisihnya 2 tadi kan. Kita tinggal punya 780 dan 390. Nah, bagaimana proses tadi menuliskan negatif satunya tadi? Nah, kita punya 80 di sini. Tapi kurangannya dengan 90. 80 dan 90 kan lebih besar 90. Sehingga kita tuliskan lagi di sini adalah ini kurangi 1, 600 tambah 100 tambah 100-nya tadi 180 tambah 9, seperti itu. Ini kan sama 789. Kemudian yang di sini kan dikurangi, ini kita tuliskan 300 di sini, 397 seperti itu. Nah, lalu kita kurangkan. Nah, 9 kurangi 7 tadi kan 2. Ditambah 180 kurangi 90, 90. Nah,
tambah 600 kurangi 300. Nah, kita punya 300 tambah 90 tambah 2. Jadi 392. Gitu. Hasilnya sama dengan yang cara pertama tadi. Seperti itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan di suatu toko terdapat 373 buah apel atau buah. Kemudian datang lagi 589 buah apel. Nah, berapa totalnya buah apel di toko itu? Nah, untuk soal yang ini berarti kita ingin mencari totalnya, ingin mencari jumlah keseluruhannya, sehingga kita harus menjumlahkan keduanya. Gimana cara menjumlahkannya? Nah, ini kita mulai 3 dengan 9. 3 ditambah 9 sama dengan berapa? 3 tambah 9 dengan 12. Sehingga kita tuliskan 2-nya di sini. 2. 12 sama dengan 2 tambah 10. Nah, kita tuliskan 2-nya di sini. Kemudian 10-nya kita tuliskan di atas sini. 1. Karena sini sudah puluhan, sehingga kita tidak perlu menuliskan 10. Kita tuliskan 1 seperti itu. Tuliskan 1. Sehingga 3 tambah 9 sama dengan 12. Angka 2-nya di sini, angka 1-nya di atas sini. Kemudian kita jumlahkan 7 dan 8. 7 tambah 8. 7 tambah 8 sama dengan 15. Kita punya 1 di atas sini. Sehingga 7 tambah 8 sama dengan 15. Kita masih tambahkan lagi dengan 1. Sama dengan 16 ya. Nah, kita tuliskan 6-nya di sini. Kemudian kita tuliskan 16 kan, angka 1-nya di atas sini, di atas 3, sehingga kita sudah punya 662. Sekarang tinggal angka ratusannya. 3 ditambah 5 ditambah 1, jadi totalnya 9. Jadi kita punya 962 buah apel. Seperti itu. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. 373 itu sama dengan 300 ditambah 70 tambah 3. Nah, yang kedua 589 sama dengan 500 ditambah 80 tambah 9. Nah, ini akan mempermudah kita melihatnya ya. Nah, 3 dan 9 ini sama dengan 12. Yang ini sama dengan 150. Yang ini sama dengan 800. Jumlahkan ya. 300 dengan 500 800. 70 tambah 80 sama dengan 150. 3 tambah 9 sama dengan 12. Nah, sudah di sini kita bisa lihat, hitung dulu yang ini. 150 tambah 12 sama dengan 162. Seperti itu ya. Tambah 800 sama dengan 962. Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Nah, inilah contoh bagaimana cara kita melakukan penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang pertama tadi, kita mulai dengan pengurangan atau selisih, dilanjutkan dengan yang penjumlahan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah, misalkan kita memiliki 852 kg
gula. Kemudian digunakan untuk membuat manisan sebanyak 657 kg gula. Misalkan ya. Nah, berapa sisanya? Kita untuk mencari sisanya itu sama dengan menghitung selisihnya. Sehingga kita bisa kurangkan saja. Bagaimana cara mengurangkannya? Sama dengan langkah sebelumnya. Dan cara yang pertama adalah 2 dan 7 lebih besar 7. Sehingga kita harus ambil, karena ini satuan, kita ambil 10 dari sini. Sehingga ini kita kurangi 10 atau kita kurangi 1 dari puluhan ya. Sehingga kita punya di sini menjadi 12 sesungguhnya. 12 kurangi 7, 5. Kita tuliskan di sini 5. Seperti itu. Kemudian 5 dikurangi 5 sudah sama dengan 0, tapi kita masih punya kurangi 1 di sini, sehingga kita harus pinjam 100, 1 dari angka ratusan, 100 dari yang depan sini, dari 8. Berarti kita punya 150 dikurangi 50 terus kurangi 10, sehingga kita punya 9 ya. Atau kita bisa hitung ini kurangi 5 kurangi 5 0. Kita harus ambil 10 di sini. Sehingga kita punya 15 dikurangi 5 10 kurangi 1 9. Kita tuliskan 9 di sini. Kemudian 8 dikurangi 6 2 dikurangi 1 1, sehingga hasilnya adalah 195. Sehingga untuk contoh soal kali ini ada 852 kilo gula, dipakai 657 kg. Sisanya berapa? Sisanya adalah 195 kg. Seperti itu. Nah, untuk langkah yang lebih jelas, kita bisa tuliskan lagi 852 itu sama dengan 800 tambah 50 tambah 2. Di sini ada angka satuannya. Ini angka puluhannya di sininya. Kemudian ada angka ratusannya di depan sini. Kita kurangi dengan 657. Sehingga ini sama dengan 600 tambah 50 tambah 7. Kita kurangkan ya. Nah, karena ini lebih kecil, 2 lebih kecil dari 7, sehingga kita harus ambil pinjam 10 dari sini. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi 800 ditambah kurangi 10 ya, 40. 10-nya dipindah sini, 12. 10 tambah 2 12 kan. Di sini kita tuliskan 600 ditambah 50, kita tulis ulang saja, tambah 7. Nah, kita kurangkan 12 kurangi 7 5. Sini tuliskan 5 di sini. Nah, seperti halnya yang tadi, di sini juga 40 menjadi lebih kecil dari 50, sehingga kita harus pinjam 100 dari sini. Itu proses yang menuliskan angka negatif 1 di atas tadi. Nah, sehingga bisa kita tuliskan menjadi, kita kurangi 100 kan, sehingga ini jadi 700 ditambah 100-nya ditambahkan dengan 40, 140 tambah 12 ya tadi, sehingga ini hasilnya tetap sama ya, nilainya 700 tambah 140 kan 840 tambah 12 852, sehingga ini tetap senilai. Ini yang pertama. Kemudian kita kurangkan dengan yang pertama ya tadi ya, yang 852. Nah, bentuk kedua itu menjadi tetap 600 tambah 50 tambah 7 seperti itu. Nah, kita akan mengkurangkannya, mencari selisihnya.
Terus ini 700 tambah 140 tambah 12 dengan 600 tambah 50 tambah 7. Kita kurangkan 12 kurangi 7 5. 140 kurangi 50 90. Kemudian 700 dikurangi 600 100. Seperti itu ya. Baru kita jumlahkan 195. Nah, sehingga satuannya sih karena kilogram, kita juga tuliskan satuannya kilogram. Nah, sehingga jika kita memiliki 852 kg gula, kita gunakan sebanyak 657 kg, maka hanya tersisa atau kita hanya memiliki sisa gula itu sebanyak 195 kg, seperti itu. Nah, ini contoh yang ketiga. Sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah misalkan berat badan total siswa itu 657 kg. Jika seluruh siswa ini naik bis dengan berat bis dan berat tasnya itu totalnya 156 kg, berapa berat keseluruhannya? Kita tinggal jumlahkan saja ya. Misalkan 7 tambah 6 adalah 13. Kita tuliskan 13. Tuliskan di atas ini ya. 13. Ini angka satuan. Satuan ya. Sudah 6 satuan. Yang ini puluhan. Ini ratusan. Sehingga kita tuliskan 13. Kemudian 5 tambah 5 10. Tambah 1 11. Tuliskan sini 1 1. 6 tambah 1 7. Tambah tadi 8. Tuliskan 8. Sehingga berat totalnya adalah 813 kg. Atau cara yang lain adalah 657 ini bisa kita tuliskan dengan 600 kg tambah 50 kg tambah 7 kg. Yang kedua adalah 100 kg tambah 50 kg tambah 6 kg. Nah, ini hasilnya sama. Ini ya, yang ini kita jumlahkan. 7 tambah 6 13. Terus ini 13. Tambah 50 tambah 50 100. Terus ini 100. Tambah 600 tambah 100 700. Nah, seperti itu. Yang di sini kita punya 800. Boleh dijumlahkan yang sini dulu, depan dulu, atau yang belakang dulu, hasilnya sama. Kemudian tambah 13. Hingga totalnya kita punya 813 kg. Satuannya ya, satuannya kilogram. Kita gunakan satuan yang sama, kilogram. Seperti itu untuk contoh yang keempat. Nah, untuk contoh soal yang kelima adalah misalkan kita memiliki 91 ballpoint. Selanjutnya kita membeli lagi pulpen sebanyak 751 pulpen untuk kita jual kembali ya. Kita sudah punya 91, kita beli lagi 751 pulpen. Nah, berapa total jumlah pulpen yang kita miliki? Nah, di sini karena kita ingin mencari jumlah total, kita harus menjumlahkan keduanya. Kita perhatikan di sini, yang pertama hanya ada 2 angka atau 2 digit. Yang kedua, kita punya 3 angka atau 3 digit. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana cara penulisannya. Untuk penulisan yang mudah, kita bisa tuliskan angka dengan banyak digit yang lebih banyak dulu. Misalkan ini kan ada 1, 2, ada 2 digit atau 2 angka. Sedangkan yang di sini ada 1, 2, 3 angka. Ada 3 angka ya. 3 angka.
Nah, kita tuliskan dulu yang 3 angka. 3 angka. 751. Nah, selanjutnya kita tuliskan yang 91-nya. Misalnya dari kanan ya. 91. Jika kita baca dari kanan 1 baru 9. Jadi kita tuliskan 1 di sini baru 9-nya. Nah, sehingga yang di bawah 7 ini tidak ada angkanya, atau bisa kita tuliskan dengan 0. Sehingga 751 sama dengan yang ini. Kita bisa tuliskan 91 di sini. Agar tidak salah, kita tuliskan satunya dulu, kemudian baru kita tuliskan 9-nya. Bisa kita tuliskan 0 di sini, atau bisa juga tidak. Ini bisa kita jumlahkan seperti ini. Atau kita tuliskan saja 751. Kemudian tadi 91 kan, berarti ini 1, kemudian 9, kemudian kita jumlahkan seperti itu. Berapa jumlahnya? 1 ditambah 1, 2. Kita tuliskan di sini 2. Kemudian 5 tambah 9, 14. Kita tuliskan 4. 14-nya di atas ini ya. Nah, 14. Sehingga 751 tambah 91. Jadi kita mulai dari 1 tambah 1, 2. 5 tambah 9, 14. Sehingga kita tuliskan 14. 7 tambah 1 tambah 0, ya kan? 7 tambah 1 saja 8. 842 pulpen. Sehingga kita keseluruhan memiliki 842 pulpen. Nah, sehingga untuk soal-soal berikutnya ini adalah hanya ada 2, penjumlahan dan pengurangan saja kan yang kita pelajari saat ini. Sehingga saat kita ketemu soal seperti ini, misalnya 745 dikurangi 589. Nah, ini bisa kita langsung hitung saja. Misalkan 5-nya lebih kecil dari 9, kita pinjam 10. Kita pinjam 1 di sini kan, kita punya 15. Kita bisa pinjam 1, 10, kita kurangkan 9 dulu. Bisa 1 kan, tambahkan dengan 5, 6. Seperti itu. 4 dikurangi 8 dikurangi 1. Tentunya 4 dengan 8 lebih kecil daripada 4. Sehingga kita harus pinjam 1 lagi di sini. Sehingga kita pinjam 1 ini bisa kita artikan sebagai 10 khusus perhitungan ini saja ya. Kita pinjam 1, berarti kita misalkan punya 10 kurangi 8-nya dulu, kita sisa 2. Ditambah 4, 6. Dikurangi 1, 5. Sehingga kita tuliskan sini 5. 10 dikurangi 8, 2. Tambah 4, 6. Dikurangi 1, 5. Seperti itu ya. Kemudian 7 kurangi 1, ataupun 7 kurangi 5 kurangi 1. 7 kurangi 5, 2. Kurangi 1, 156. Apakah ini betul? Kita bisa memeriksa. Di sini kita bisa tuliskan 745 dikurangi 589 sama dengan 156. Seperti ini kan? Kita bisa memeriksanya dengan cara kedua ruas kita tambah, kedua ruas ditambah dengan 589. Hingga sini 745 kurangi 589 kan? Dari sini 589-nya dari sini tambah 589 dengan 156 tambah 589. Nah, ini angka yang sama kan? Tapi ini negatif ditambah sehingga hasilnya 0. Sehingga kita punya 745 di sini sama dengan 156 tambah 589. Apakah benar? Nah, kita bisa menghitungnya. 589 tambah 156. Gimana? 9 tambah 6, 15. Kita 15.
8 tambah 5 13 tambah 1 14 seperti itu ya. Selanjutnya 5 tambahkan kan 5 tambah 1 6 tambah 1 7 7 4 5 hasilnya sama, sehingga 745 kurangi 589 sama dengan 156. Bisa kita tuliskan seperti ini, 145 kurangi 589 sama dengan 156. Untuk memeriksanya apakah benar atau tidak, kita bisa jumlahkan 589 dengan 156. Ternyata hasilnya sama, benar 745, seperti itu. Nah, sekarang misalkan kita punya nih 123 orang, 123 anak berada di suatu ruangan di aula, kemudian di lapangan saat ingin upacara. Selanjutnya hadir lagi 789 anak. Nah, berapa totalnya? Bisa kita jumlahkan langsung ya. Bisa kita tuliskan menjadi 123, sini 789, dan kita tambahkan. Nah, bisa dicoba untuk latihan. Kemudian misalkan ada seperti ini, 560 dikurangi 486. Nah, sama dengan berapa? Nah, bisa kita tuliskan menjadi bentuk yang seperti ini tadi ya. Tuliskan seperti ini, 560, sini kita tuliskan 486 nya, kita kurangi. Nah, ini bisa dicoba untuk latihan ya. Latihan yang pertama kan, latihan yang kedua, seperti itu. Silahkan dicoba. Terima kasih, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.